Pasti orang awak di dunia perfilman banyak ya Om? Orang awak di dunia perfilm itu sangat banyak. Jadi mungkin darah ya. Iya. Nah jatuh cinta lah lihat anaknya yang cantik kan gitu. Satu sisi numpang hidup juga nih. Kenapa? Nah berarti sebenarnya karena cantik atau karena numpang hidup? Oh dua-duanya. Tapi sambil gimmick dong. Udah tua gimmick tuh nggak berangin lagi. Gitu. Satu saat dijebak Om untuk datang ke kantornya lewat suaminya. Iya. Dia bilang kalau ada ulang tahun istrinya ini. Astagfirullahaladzim. Saya lupa, harusnya saya cek darah minggu kemarin. Ya Allah, sakitnya. Aduh, sebaiknya saya telepon anak-anak dulu. Minta bantuan, antarin ke dokter. Gak biasa-biasanya seperti ini ya Allah. Dalam seminggu, 4 hari di saya, 3 hari di Monica. Tapi seminggu yang lalu, abang di sana terus. Katanya kamu sudah ikhlas. Saya punya bini muda. Tapi sekarang apa? Masih diungkit-ungkit yang begitu lagi ah. Sekarang abang udah gak adil lagi sama saya. Oh, kamu mau kalau saya itu adil sama kamu? Mikir dong kamu. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, podcastnya orang awak. Di mana podcast ini selalu menghadirkan pengusaha, artis, seniman, tokoh dari kampung halaman dan dari tanah rantau pastinya. Dan alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan seorang artis yang ternyata orang awak. Ada Om Tasman. Halo Om. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener orang awak Om. Asli. Jadi kalau orang bahasa sananya itu Tapancuy itu lahir di Bukit Tinggi, sampai menamatkan sekolah di Bukit Tinggi. Sempat sekolah di Bukit Tinggi sampai SMA. Alhamdulillah selesai. Terus merantau lah ke Bandung. Itu Iya. tahun berapa tuh Om? Tahun 80. Tahun 80. Putri belum lahir kayaknya. Belum. Tahun 80. Ya, tahun 80. Merantau ke Bandung, cita-cita adalah kuliah. Cita-cita kuliah. Kuliah ya. Dulu cita-cita kan di ITB. Tapi coba-coba nggak lulus, frustasi. Frustasinya malu pulang kampung. Cita-cita kan di ITB, kok nggak lulus gitu loh. Tapi ketemu jodoh di Bandung. Iya. Cepet ketemunya berarti ya Om? Belum, maksudnya itu prosesnya begitu. Nah, nggak dapat di ITB, frustasi. Akhirnya menyelesaikan pendidikannya di IKIP Bandung. Di IKIP Bandung. Dulu ada cerita loh. Apa tuh Om? Dulu kalau pulang kampung, Iya. kita ditanya ini, kamu kuliah di mana? Kalau di ITB kita dikasih tuh kopi manis gitu. Kalau di IKIP? Kalau di IKIP air putih doang. Gitu. Malu jadinya pulang kampung. Berarti ada kelasnya dong berarti. Guyon. Iya. Nah, ketemu jodoh, ternyata orang awak juga. Tahun berapa tuh ketemu jodohnya berarti? Kan merantau ke Bandung itu tahun 80. Ketemu jodoh itu pacarannya itu tahun 84. Tahun 84. Iya, Putri anak dari seorang seniman Minang juga. Dari seniman Minang juga. Bapak, berarti orang awak juga. Iya. Mamanya dari Jogja, bapaknya dari Sumatera Barat. Barat. Seorang pelukis besar, yaitu Bapak Profesor Mukhtar Apin. Luar biasa. Nah jatuh cinta lah lihat anaknya yang cantik kan gitu. Satu sisi numpang hidup juga nih. Kenapa? Nah berarti sebenarnya karena cantik atau karena numpang hidup? Oh dua-duanya. Nggak bisa harus salah satu. Tapi intinya adalah hati yang berbicara. Iya. Kenapa? Waktu itu kan kiriman dari kampung kurang. Iya. Datang ke rumah dia makan siang dulu. Bukan rahasia ini.
ini. Belum makan. Atau ketemu sengaja belum 84, makan berarti. Ketemu tahun 84. Ya. Kita berpacaran hampir 7 tahun. Ya. Habis itu baru kita menikah. 91 berarti. 91 kita menikah. 91. Tapi itu sudah selesai sekolah di IKIP. Udah. Kalau enggak dipecat kita dari jadi orang Minang. Itu ceritanya. Baik. Terakhir pulang kampung kapan Om? Terakhir kemarin itu sempat syuting juga di Maninjau. Sempat syuting di Maninjau. Nah, pulang kampung sekalian. Iya. Karena Minang itu tahun berapa? Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Karena begini, ranah Minang itu tidak bisa kita lupakan. Iya. Saya pribadi ya. Iya. Sangat tidak bisa dilupakan karena penuh dengan kenangan yang mendalam bagi kita. Iya. Bagi saya. Apalagi Om Tasman lahir di sana. Betul. Nggak bisa dilupakan itu pergaulannya, hubungan masyarakatnya, dan ya itulah yang nggak bisa dilupakan. Intinya adalah keinginan untuk pulang itu tetap menggebu-gebu, rindu kampung. Begitu tinggi ya. Iya. Kalau yang paling dirindukan apa tuh Om? Dari kampung Om? Kalau yang paling suasana kampungnya itu, suasananya. Kekeluargaannya Ya, luar biasa. Nah, kebetulan Om kan orang tua kan di sana ya. Ya. Nah, ini saran juga nih bagi yang Para pemirsa podcast ya. Masih mempunyai orang tua, sering-seringlah pulang. Tengok. Iya. Dan rasa rindu itu yang mendalam sebenarnya. Itu yang mendalam. Satu kampung, yang pertama tuh orang tua. Yang kedua kampung itu dan suasana. Nah, Om dulu kalau bisa tiap saat pulang waktu orang tua masih ada. Ya. Sekarang orang tua nggak ada lagi. Rindu kampung tetap, tapi ya namanya kewajiban ya tetap harus kita lakukan. Iya, karena bagaimanapun juga kita sudah mencari uang di sini. Betul. Ya di tanah rantau ya Om ya. Iya, baik Om, dari Bukit Tinggi asli ya. Ya. Khas Bukit Tinggi yang sampai sekarang tidak Om lupakan tuh apa selain kekeluargaannya, entah itu makanannya atau. Iya, Bukit Tinggi itu satu yang nggak bisa kita lupakan seperti Om bilang tadi ya alamnya satu. Alamnya. Terus tempat wisata juga banyak di sana, banyak sekali. Banyak sekali di sana. Bukit Tinggi itu sangat banyak yang bisa diekspos di Bukit Tinggi itu. Umumnya orang kalau datang ke Sumatera Barat tujuannya itu Bukit Tinggi. Base-nya di Bukit Tinggi. Karena apa? Bukit Tinggi view-nya luar biasa. Bukan view-nya aja, udaranya itu loh. Terus ya kulinernya. Nah, Om juga berharap masyarakatnya tetap seperti yang dulu, welcome terhadap pendatang. Karena banyak sekali pesan-pesan yang luar biasa ya di Sumatera Barat itu ya. Betul. Baik Om, dari kuliah di IKIP selesai akhirnya bertemu jodoh, bisa masuk ke dunia perfilman itu gimana tuh Om? Ini yang nggak kita duga-duga. Dulu Om kerjanya di kontraktor supplier. Iya. Kontraktor supplier, kebetulan di sebelah kantor Om itu ada seorang kantor juga yang istrinya kerja di bagian agensi artis. Ya. Dia nawarin. Itu tahun berapa berarti? 93 lah. 93. Berarti 93. Belum lama menikah ya? Belum lama menikah, 93. Terus dia bilang, Bang Tasman, coba dong dites di kantor saya untuk jadi seorang talent gitu kan. Gitu. Talent apa? Ya iklan kata. Dalam hati, mana mungkin gua orang kampung jadi gini, nggak mungkin, nggak mau gitu loh. Nah dia maksa, satu saat dijebak Om untuk datang ke kantornya lewat suaminya. Dia bilang kalau ada ulang tahun istrinya ini, tolong dong temenin saya ke sana gitu loh. Ya karena dia Om temanin. Ya di sana kok nggak ada orang, cuma ada beberapa orang yang lagi pasang kamera kiri kanan gitu. Casting gitu. Dipaksa casting bukan dipaksa. Dibohongin ya. Akhirnya Om datang. Omnya wah dia paksa untuk itu. Om nggak mau. Enggak lah, nggak pede kita kan. Yang di depan kita tuh banyak yang kayak bule-bule cakep-cakep gitu. Kita orang kampung datang kan gitu loh. Cuma istrinya nih bilang, lu coba aja dulu Bang. Tapi saat itu buta dengan dunia perfilman. Buta. Betul-betul buta. Buta dengan dunia perfilman. Dijebak lah waktu itu. Nah, sutradaranya bilang, Bung, Anda udah jauh-jauh datang ke sini, ayo dong coba. Saat itu siapa sutradaranya, masih ingat nggak Om? Aduh, orangnya gendut, bulat, tapi sangar orangnya. Iya. Terus
untuk membuat kita pede, Om dipanggil satu orang talent ini cakep banget. Terus coba kamu profilnya dengan anak ini udah bener, disuruh senyum yang bener lagi gitu, karena dia dipush dengan kondisi itu, akibatnya yang keluar bukannya senyuman yang benar, senyuman yang terpaksa, kayak nyengir kayak gitu. Terus dia panggil, Bung, sini Bung, apa yang Bung lihat? Kok senyumnya nggak tulus saya gituin kan? Oke, itu dia buka baju sutradara itu, perutnya kan gendut tuh. Bung berdiri di sini aja, berdiri aja di sini, kata dia kan gitu. Dia buka baju, perutnya gendut, dia guling-guling di depan kamera, dia gitu kan ketawa ngakak kan. Nah ketawa itu diambil sama dia, dipresentasikan ke klien, Om kepilih waktu itu. Pertama iklan. Nggak nyangka ya berarti. Setelah lihat, lumayan nih duitnya, cuma gitu-gitu doang dapat sekian. Ketagihan lah semenjak mulailah itu. Banyak iklan. Akhirnya bertubi-tubi lah iklan. Banyak tawaran-tawaran yang masuk. Iklan banyak, sangat banyak. Terus akhirnya ada almarhum suaminya Misti Arsita, Agus waktu itu pengen tes di sinetron. Waktu itu Multivision. Multivision dia minta dites di Multivision yang undang dia. Karena kita bareng diajak, Bang sama-sama dong ke Multivision. Penasaran pengen lihat orang casting film sinetron. Iya. Kalau kayak gini aktingnya gue juga bisa nih, kan udah mati. Nah Agusnya bilang ke bagian castingnya, casting dong ini teman gue gitu loh. Terus si yang bagian casting ini nganggap remeh kita lah gitu. Terus dia bisa apaan sih? Yang diundang Mas Agus kata. Coba aja dia dulu gitu. Kayaknya udah paksa. Karena dia cari skripnya. Udah peran marah aja. Oh kesempatan. Menang banyak berarti. Marah-marahin casting, marah-marahin. Marah-marah itu ternyata dipilih lah kita jadi pemeran utama juga. Pemeran pembantu lah. Oleh sutradara yang pertama itu adalah almarhum Haji Maman Firmansyah. Mulailah dari sana. Itu judul filmnya apa tuh? Aduh, kalau honornya masih ingat, kalau filmnya lupa Om gitu. Judul filmnya lupa, kalau honornya masih ingat. Saat itu honor berapa Om? Di tahun 93 ya, berarti 94 ya? 94 itu ya berkisar cuma 1 juta. 1 juta? 1 juta udah gede. Tapi sudah besar udah tahun gede itu. Udah di rumah kita udah disenyumin bini. Gitu. Nah berlanjutlah dari sana. Dari situlah mulai karir itu. Dan hanyutlah di dunia seni itu dan melupakan kerjaan-kerjaan yang lain, totality di sana gitu loh. Terus mulai di sana hanyut. Dulu masih enak. Kenapa? Enaknya bayaran cash dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang ditunda. Nah, kita maklum lah gitu. Gitu. Zaman juga perubahan zaman ya. Karena sekarang lebih canggih juga Om Tasman. Canggih sih, tapi honor ditunda kan nggak canggih menjadi. Pengennya pulang langsung bawa duit biar disenyumin istri dulu. Kalau dulu sih enak. Kenapa? Broadcast tuh nggak banyak. Broadcast dikit. Dunia saingnya juga masih. Sekarang broadcast banyak. Terus dulu kue iklan tuh gede. Sekarang kue iklan mengecil ya. Kita juga tahu diri lah gitu. Ya udah kita jalanin aja karena memang udah jiwa ini udah terpanggil di sana. Tapi pernah nggak Om ada hal yang tidak terlupakan di dunia perfilman? Kejadian entah itu kejadian suka duka yang nggak Om lupakan sepanjang perjalanan. Banyak ya. Banyak yang itu ya, terutama yang terakhir itu dulu itu kan kita merasakan kita itu segala sesuatu itu kita dapat lah ya. Kebelakang ini berkurang. Nah, yang kasihan itu sekarang adalah pemain-pemain yang udah cukup legenda, legend terus nggak kepakai. Nah, sementara hidup mereka kan dari dunia itu, terus mereka nggak kepakai. Nah, kalau mereka nggak ada side job yang lain itu kasihan kita. Iya, benar. Nah, dari situ Om belajar, nggak bisa hanya untuk dunia begini kondisi sekarang. Ya, kita cari side job yang lain. Harus ada pemikiran yang lain harus ada kreativitas yang lain berarti. Betul. Ya Om ya. Betul. Baik Om, kembali ke orang awak. Pasti orang awak di dunia perfilman banyak ya Om? Orang awak di dunia perfilm itu sangat banyak. Jadi mungkin darah ya. Darah itu nggak bisa dipungkiri bahwa di orang Minang itu mengalirlah jiwa seni. Cuma kadang-kadang mereka nggak bisa menemukan jalan. Om kebetulan aja menemukan jalan. Om kan background Om kan bukan di. Padahal tidak menduga akan masuk ke dunia perfilman. Tidak, sama sekali tidak. Tapi setelah Om
bertanya ke beberapa orang Minang itu mempunyai jiwa seni ternyata. Kalau digali dengan konteks yang benar lagi jadi. Nah ternyata banyak di rantau itu banyak. Orang-orang Minang yang besar di rantau. Yang senior pun banyak. Senior banyak. Siapa tuh salah satunya tuh? Dude Herlino itu kan. Dude Herlino orang Awa. Nikita Willy orang Awa. Olga itu orang Awa, Olga Saputra. Almarhum ya. Iya, itu orang banyak lah. Banyak. Henidar Amru segala macam. Tuh, Nasri Cepi sutradara hebat itu orang Awa itu. Banyak sekali orang Minang itu yang di dunia kesenian baik di seni suara maupun seni peran gitu. Iya, banyak sebenarnya orang Awa memang memiliki jiwa seni yang luar biasa ya. Iya, mempunyai mengalir di dalam. Karena kan sebagaimana kita ketahui lebih mungkin dari artis Rana Minang yang lebih terkenal para penyanyi Minang nih gitu kan. Padahal di dunia perfilman pun banyak. Ya dunia film banyak yang jadi pemeran utama juga. Pemeran utama. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau dia itu dari Minang, tapi setelah ternyata Minang. Ternyata satu kampung. Iya, makanya Om lihat di sini mengalir jiwa seninya itu di darahnya gitu. Tinggal menunggu kesempatan nih. Kalau kesempatan itu ada banyak yang jadi. Tapi jangan dapat saingan nanti kan repot. Oke, Om. Di dunia perfilman pasti penuh dengan lika-liku ya. Ya. Di sepanjang perjalanan karir seorang Om Tasman ini memandang dunia perfilman dulu dengan sekarang tuh rasanya seperti apa, Om? Kalau dulu kita kan tidak berpikir kayak sekarang ya. Dulu tuh nikmat sekali, terpenuhilah segala sesuatu. Tapi zaman berjalan bergulir ternyata di dunia seni itu juga memang dalam tanda kutip seni peran ya terutama. Tapi tidak tertutup juga dengan seni suara. Harus pintar-pintar memanage. Harus pintar-pintar. Ya kenapa? Kalau kita itu memanage apa nih? Maksudnya memanage diri kah? Memanage diri, memanage uang, memanage apa segala sesuatunya. Kenapa? Takutnya kita tidak akan selalu berada di dunia seperti itu. Kita merasa masuk pergaulan juga. Ya, di dunia perfilman. Pergaulan juga apalagi kalau kita lupa diri, sibuk dengan yang itu ya hancur. Banyak contohnya kan gitu. Nah, kembali ke yang tadi kalau kita terjadi sesuatu, kita kan bukan kayak PNS. Ada pensiun, ada tunjangan. Kalau kita enggak. Nah, itu. Akhirnya pernah teman-teman bilang begini, banyak menang gaya doang kita sekarang ini ya katanya gitu. Menang tenar. Ya, saya bilang, saya juga gitu. Mak saya di kampung bilang begini, hebat kau nak katanya. Yang bangun rumah ini kakak kau kan. Yang beliin mak parabol kakak kau. Di kampung kau ini banyak sarjana, banyak politikus, banyak pedagang, pemain sinetron kau satu-satunya. Tapi itu dikirain kau yang bangun rumah ya, menang gaya kita gitu loh, kira-kira gitu. Yang penting gaya dulu tapi Om. Gaya dulu. Yang penting penampilan dulu. Oke, baik Om. Pencapaian apa Om selama di dunia entertain, dunia perfilman yang sudah Om capai? Ya pencapaian ya satu penghargaan aja dari masyarakat. Kalau untuk maksudnya penghargaan dari masyarakat itu kan kita bisa titik ukurnya kita bisa melihat kalau kita jalan, suka banget peran Bapak ini, waduh foto bersama segala macam, ayo dong kita gitu. Itu satu barometer bagi kita bahwa kita eksistensi kita diakui di sana. Gitu. Nah Om itu banyak penggemarnya ibu-ibu sama pembantu rumah tangga karena perannya kan peran yang kayak gitu, penderita terus kan gitu. Atau marah-marah gitu loh. Nah sebatas itu penghargaan yang kita dapat gitu loh. Berarti dengan kita dikenal berarti kita memiliki kualitas yang luar biasa ya Om ya. Kalau menurut pandangan mungkin orang yang menyukai kita gitu ya. Tapi pasti ada dong Om bahasa sekarang netizen gitu yang mungkin tidak suka gitu, ada Om. Makanya kalau kita memanage kelakuan kita, kalau kita berperan juga dia melihat. Tapi kan Om misalkan sering juga kan mendapat peran jahat. Tapi mereka sukanya kenapa? Dia tidak hanyut dengan kebencian, dia melihat acting kita yang natural gitu. Nah mereka welcome, suka banget lihat actingnya kita. Bukan malah justru. Bukan supel, enggak. Karena apa?
sebenarnya itu berimbas dari kelakuan. Kalau memang kondisi kita macam-macam itu berimbas. Tapi kalau kita seni peran yang kita totality kita itu kan orang marah memberikan respect sama kita gitu loh. Pujian. Iya. Nah banyak, tapi sejauh ini belum ada yang marah-marah tuh, suka aja dia gitu. Om dari Bukit Tinggi dong. Asli Bukit Tinggi. Coba acting pakai bahasa Bukit Tinggi Om. Kita bermain peran sepertinya seru dengan Om Tasman nih. Om berpantun aja. Berpantun boleh, silahkan. Tapi sambil gimmick dong. Udah tua gimmick tuh nggak bermain lagi. Gitu. Sekarang mainnya apa? Jadi pantunnya pantun lucu aja. Iya boleh. Sakodi karate suri, Yunan datang dari cewek. Apabila cinta lama laki, cik gigi jadi ube. Kita berpantun. Satu lagi Om, satu lagi. Pantun lagi. Iya, pantun lagi. Kerbau siapa yang panjang tanduk? Habis padi den dimakannya. Anak sian yang panjang rambut. Kanayati den dibuat. Itu kira-kira. Aduh. Dulu Om, Iya. waktu mendapatkan istri rayuannya kayak begitu. Pakai pantun? Oh, sampai dia hanyut. Kalau begitu. Hanyut? Oh, Hanyut di sungai mana Om? Hanyut jatuh cinta sama kita. Gitu. Om nggak ada rasa keinginan untuk membuat film? Ada cerita untuk udah punya konsepnya. Sudah punya konsepnya. Konsep dan ada keinginan Om untuk merealisasikan itu karena banyak hal yang bisa kita kalau kolaborasikan dengan antara Jakarta dan Ranah Minang. Sangat banyak. Apa yang mau Om junjung dari Ranah Minang di film itu? Bisa kita munculkan adatnya, bisa kita munculkan view dari alamnya. Minang itu Sumatera Barat itu kan 10 terbaik di dunia itu. 10 terbaik ya, di dunia. Alamnya, pantainya. Contoh salah satu sekarang Pantai Caroco gitu loh. Terus ada selancar itu yang di Mentawai itu terbaik di dunia. Terbaik di dunia? Terbaik di dunia. Kalau nggak Hawaii, kalau nggak Mentawai. Jadi itu terbaik, makanya banyak bule-bule itu datang ke bagus banget itu. Terus ada lagi kayak apa namanya itu terbaik di dunia juga karena debit airnya itu bagus sekali. Itu dari alahan panjang tuh turun airnya itu tuh terbaik di dunia juga. Di dunia loh ya? Di dunia. Nah banyak yang bisa diekspos di sana untuk itu. Jadi bisa kita kolaborasikan untuk alamnya, adatnya juga bisa kita kondisikan gitu. Kita tunggu filmnya ya Om ya? Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Udah ada konsepnya, udah ada. Kalau butuh pemeran juga bisa. Takutnya nggak kuat bayar honornya gitu. Ya Om, pesan-pesannya apa nih Om untuk para khususnya pemuda-pemuda Minang, kaum milenials Minang, gimana pesannya sebelum memasuki dunia perfilman khususnya yang mau mengikuti jejak seorang Om Tasman? Makanya Om bilang tadi suatu kesempatan sekarang terbuka luas bagi anak-anak muda Minang. Wadahnya udah ada sekarang. Wadah untuk bisa dia berekspresi ada. Seperti media-media yang website atau apalah yang gitu. Itu kesempatan besar. Dulu kami susah untuk mendapatkan itu. Sangat susah. Bahkan sampai ada yang menjadi figuran. Betul. Tunggu dari pagi sampai pagi lagi untuk mendapatkan kesempatan peran. ya. Bagi anak muda Minang sekarang ini kesempatan besar. Ayo gali potensi yang dia yang punya. Wadahnya kan udah ada. Karena bahannya banyak ya, apalagi untuk Minang. Sangat banyak. Nanti Om juga punya niat untuk membuat kalau mau belajar acting nanti kita buka di Sumatera Barat nanti kita turun kita untuk mengajarkan mereka untuk acting. Tapi orang Minang itu nggak perlu diajar kayak gitu. Dia udah punya talented sendiri kok. Udah punya. Apalagi juga sekarang Om berharap juga ASKI Perang Panjang. Itu kesempatan tuh bagi seniman-seniman itu untuk mengeksplor ininya potensi-potensi karena mereka. Medianya sudah mudah. Dulu kita nggak dapat. Iya. Sekarang ada media yang seperti ini manfaatkan. Dan Om yakin anak-anak muda itu sangat banyak punya potensi. Karena kita pernah di daerah punya semangat kita untuk menggali yang kayak gitu loh. Om yakin akan berkembang. Gitu. Yakin ya. Yakin. Kalau perlu dibutuhkan untuk mereka minta di guiding atau untuk belajar acting, Om turun nanti. Om karena kecintaan kita terhadap Ranah Minang yang kita sayangi dan kita cintai. Sekali.
Ya. Baiklah Om Tasman, terima kasih atas waktunya Om. Sama-sama Putri. Akhirnya kita bisa berbincang dan ternyata Om Tasman adalah asli orang awal. Asli orang awal. Ya, baiklah Om Tasman, sukses selalu pastinya, Amin. sehat selalu. Semoga Amin. kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Semoga masyarakat Minang semakin maju. Dan Amin. Sukses Amin ya robbal di segala bidang. Amin ya robbal alamin. Yang pasti jangan lupakan pesan-pesan ya yang harus kita junjung, khas-khas dari ranah Minang khususnya. Ya tetap larinya itu cuma kalau Om sih merasakan harus kembali lagi kita. Ya. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu harus kita pegang terus itu. Insya Allah kita akan terbimbing dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Kalau kita berjalan di konteks yang benar, apapun pekerjaannya itu insya Allah akan Hasilnya pun baik ya. Baik, terima kasih Om Tasman. sama-sama Putri. Ya baik, sekian sudah perbincangan kita bersama Om Tasman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Kabar Rantau selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.